Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ini waktunya pemirsa kita berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Dan untuk malam hari ini sudah hadir Ibu Diah Irwani Indriyati, ini dari Banggar nih ya, kita ngomongin soal Banggar ini ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Novi dan kru sekalian, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sakit apapun. Sehat semua ya Bu ya? Harus sehat. Harus sehat. Begitu juga pemirsa RCTV, semoga semua yang sedang menyaksikan tayangan kami dalam keadaan sehat ya. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ibu Diah, ini selaku anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon. Ini terkait dengan KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk tahun 2023 di wilayah Kabupaten Cirebon. Oh, ini lagi baru saja ya Bu ya, disahkan ya Bu? Betul, baru saja kita sahkan. Karena dasarnya itu adalah merupakan hantaran dari Bupati kita sebagai eksekutif pada tanggal 23 Agustus 2023. Ya. Nah, dasar itulah yang membuat sehingga Badan Penganggaran di Legislatif Kabupaten Cirebon ini mengupas habis dan mengulitinya supaya menjadi sebuah dokumen. Karena KUA PPAS Perubahan 2023 ini merupakan dokumen penting untuk bagaimana para SKPD ini berbuat dan mengambil langkah kebijakan-kebijakan yang diambil, yang ditawarkan oleh eksekutif yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini sebagai dokumen penting dalam penyusunan APBD juga nih ya Bu ya? Betul, betul. Tentunya nanti ujung-ujungnya adalah APBD Perubahan 2023. Oke. Ini dari pengamatan Ibu sendiri seperti apa sih Bu? Ini dalam apa yang waktu itu disampaikan, dihantarkan oleh Pak Bupati? Ya tentunya bahwa Pak Bupati menyampaikan bahwa prioritas, prioritas penganggaran di KUA PPAS itu mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena memang ada capaian-capaian yang tidak yang tidak terpenuhi, capaian targetnya tidak terakomodir, dan ada juga capaian-capaian yang melampaui dari plafon yang dicanangkan. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa KUA PPAS ini harus berubah. Harus berubah Memang karena kayak itu tadi kebijakan dari pengaturan penganggaran itu sendiri yang notabene APBD kita 2023 tahun ini yang dicanangkan besarannya 3, sekian triliun rupiah menjadi berubah tidak signifikan, tetapi agak-agak ini juga menjadi 4, sekian triliun. Oke, APBD Kabupaten Cirebon tahun 2023 4 triliun lebih nih Bu. 4 triliun sekarang. Oke. Setelah dihitung. Tadi Bu sampaikan ini adanya perubahan ini pasti ingin menuju yang lebih baik ya Bu ya? Jelas. Karena kan kita harus memang itu dulu menalar dulu bahwa KUA PPAS itu apa. Tadi dikatakan betul sekali bahwa KUA PPAS itu merupakan dokumen penting untuk bagaimana menjadi pedoman dari acuan para SKPD itu bertindak di dalam berkinerja. Ini pun juga nanti akhirnya muncul RKA atau rencana kerja anggaran yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah yang ada di kabupaten kita. Mengapa harus berubah? Karena situasi tadi, kebijakan umum, kebijakan program, kebijakan pengeluaran dan sebagainya, itulah yang menjadikan perubahan ini terjadi. Begitupun juga dengan capaian target-target yang ada yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi, dan ada juga yang tercapai bahkan melampaui dari angka-angka yang dicanangkan. Bagus. Tapi ada yang bagus, ada juga yang belum bagus, begitu Bu Diah ya. Oke, boleh dikasih tahu nih Bu informasi ke pemirsa juga ini dari antara yang disampaikan Pak Bupati terkait dengan kinerja dari SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon untuk yang sudah dan yang belum mencapai target. Ini juga sebagai perhatian juga ya Bu ya? Iya. Oke, seperti apa nih Bu Diah? Iya.
kalau kita berbicara apa yang mendasarinya, tadi yang pertama hantaran Bupati tanggal 23 Agustus ya. Terus juga ada undang-undang yang yang menjadikan dasar untuk pembahasan tersebut. Di sini kalau kita lihat ada 30 aturan yang mengampu tentang perubahan-perubahan atau tentang penganggaran-penganggaran yang ada di lembaga eksekutif di setiap daerah. Nah, adapun kalau berbicara masalah capaian-capaiannya, tentu kalau kita tentu kita merangkum ya dari hasil-hasil pembahasan yang kami lakukan di Banggar Legislatif di Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan ini ada beberapa kebijakan perubahan pendapatan daerah. Nah, itu bisa dilakukan dalam kebijakan pendapatan belanja dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan perubahan diambil berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. PAD kita nih. Betul, betul. Di situ juga menjadi dasar mengapa KUA PPAS ini harus berubah. Nantinya juga berimplikasi kepada APBD 2023. Yang tadi saya katakan bahwa anggaran murni kita di tahun 2023 ini besarannya 3 triliun 400 sekian. Melalui pembahasan di Banggar kemarin terdapat penaikan di angka 646 miliar rupiah, sehingga menjadi 4 triliun 168. Nah, kebijakan belanja daerah pun juga mengalami perubahan dari capaian 3 triliun 600 menjadi 4 triliun menjadi 4 triliun 468. Begitupun juga terhadap kebijakan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah. Nah, ini di hantaran murni di angka 172 miliar sekian. Nah, setelah melalui pembahasan menjadi 299 ada perubahan miliar. Jelas ada. Nah, bagaimana dengan prioritas platform anggaran yang dicanangkan yang tadi ditanyakan sama Mbak Novi. Nah, prioritas ini pun juga tidak menitik beratkan kepada yang lain-lain. Tentunya ini bagaimana masing-masing SKPD dalam dalam mencanangkan program dan kegiatan-kegiatannya ini juga menjadi dasar untuk disepakati, yang mana meliputi diantaranya pendapatan asli daerah ya, yang besarannya hanya di angka 810 miliar menjadi berkurang. Karena capaiannya tidak tercapai. Itu menjadi 700 sekian. Nah, nanti itu menjadi inilah yang menjadi mengapa KUA PPAS berubah salah satunya. Yang kedua tentu pajak daerah. Dari hantaran murni yang disampaikan oleh Pak Bupati itu di angka 323 miliar sekian. Sudah tercapai target kah? Kalau ini agak naik sedikit. Menjadi 323.289. Oke, ada kenaikan ya Bu ya? Ada kenaikan, walaupun tidak sedikit. Oke, baiklah. Begitupun juga dengan ini yang agak besar nih. Ini dari sektor apa tuh? Ini pendapatan transfer yang dialokasikan dari pusat. Nah, hantaran murni yang kita capai kemarin waktu kita sahkan itu di angka, ya ini berdasarkan hantaran Bupati ya, bahwa pendapatan transfer hantaran murni sebesar 2 triliun 600 sekian rupiah menjadi 3 triliun 285. Ada 1 triliun lebih ya Bu ya? Kenaikan kalau 1 triliun tidak, jadi ini ya di angka 668 miliar. 600. Tapi kan miliar. Agak besar lah. Nah, terus lain-lain pendapatan yang sah pada hantaran murni itu di angka 455 miliar menjadi karena capaiannya tidak terakomodir dengan baik, sehingga mengalami penurunan di angka 419. Itu menurun Bu dia? Menurun jelas pendapatan asli yang sah yang kita dapatkan. Karena sumber dari APBD itu sendiri bagiannya adalah PAD. Nah, sejauh mana PAD itu kita tingkatkan, atau sejauh mana capaian PAD dari SKPD yang mendapatkan pendapatan ini bisa ditingkatkan tentunya melalui kinerja mereka. Kalau kinerja itu, tapi jangan salah bahwa pengalaman penurunan itu pun juga bukan tanpa alasan. Kita kan baru bebas dari COVID. Imbasnya juga ya Bu. Imbasnya juga begitu. Terus ada juga salah satu pajak-pajak seperti sarang bulung walet. Ini kan sudah tidak signifikan. Kita lihat bahwa perubahan dari itu pun juga menjadi dasar bagaimana capaian PAD kita tidak tercapai dalam pajak sarang bulung walet dan juga pajak-pajak lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu semua Bu dia. Betul sekali. Nah,
Ini penurunan ini bukan tanpa alasan, tapi memang beralasan sangat ini. Makanya mengapa dari prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan prioritas di tahun 2023 dengan tema tentunya ya, mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan. Nah, jelas ini kita meningkatkan kepada kemiskinan. Berangkat dari COVID, tentunya banyak keterpurukan situ, terutama di bidang sisi ekonomi. Kita nih ya, betul. Begitu. Dan peningkatan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM. Jadi ini fokus pemulihan ekonomi ya, secara menyeluruh ya, Bu. Secara menyeluruh seperti itu. Bagaimana SDM masyarakat kita kembangkan kembali, bahkan kita tingkatkan kembali untuk ayo bergerak menuju pada ekonomi yang sehat. Tentunya begitu, supaya bagaimana geliat untuk usaha ini bisa terakomodir kembali. Dengan usaha yang keras, dengan kerja keras dan kesehatan yang mumpuni, tentunya kan geliatnya bisa lebih ini, dan memang dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik gitu ya. Utama. Sinergitas itu dibangun untuk bagaimana capaian tujuan itu bisa berhasil. Oke deh, baik. Walaupun berat, tapi semoga dengan kebersamaan ini bisa menjadi ringan gitu ya, Bu. Insya Allah. Insya Allah, baiklah. Kita akan berbincang lagi pemirsa, kita lanjutkan di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali untuk Anda dengan tema yaitu perubahan KUA PPAS 2023 untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya. Ini masih bersama dengan Ibu Dia selaku anggota Badan Anggaran di Kabupaten Cirebon. Oke, tadi kita ingin tahu lebih detail lagi tentang capaian dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang paling bagus tuh dari mana nih, Bu? Ya, kalau berbicara capaian dari mengapa sampai itu terjadi dan kenapanya, tentu peringkat pertama tidak ada yang mengalahkan selain pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Mengapa pendidikan dan kesehatan? Karena kita tahu bahwa sebuah bangsa, sebuah negara akan masyhur, akan maju, akan baik jika tatanan pendidikan dan kesehatan itu mumpuni. Nah, oleh karena itu siapapun, lembaga apapun atau dimanapun pasti akan memprioritaskan utamanya kepada pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini kalau boleh kita menyimak dari skala kualitas dari peningkatan akses di sisi kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat yang ingin kita itu kan secara berkelanjutan dari antaran murni yang disampaikan oleh Pak Bupati pada waktu tahun anggaran 2023 di angka 1 triliun sekian. Nah, setelah pembahasan yang kita lakukan meningkat menjadi 1 triliun 435 miliar sekian. Itu untuk pendidikan. Untuk yang kedua tentunya kesehatan. Nah, kesehatan pun juga ternyata masih prioritas utama dari 303 miliar menjadi 466 miliar sekian lebih. Nah, yang ketiga tentunya kita ketahui bersama bahwa infrastruktur dasar kita yang merupakan jalan raya yang ada di kita ini untuk bagaimana peningkatan ekonomi itu berubah, untuk bagaimana ekonomi kita meningkat, bagaimana ekonomi kita stabil, tentunya infrastruktur jalannya juga ditopang. Harus gitu. Bagaimana kita alami kerusakan di sana sini, seluruh Kabupaten Cirebon yang kita ketahui, bahkan tidak jarang setiap hari kita dengarkan atau kita dapatkan informasi ada yang kecelakaan, ada yang begitu, ada yang dari begini, ada yang protes dan begitu karena akibat dari infrastruktur kita yang kurang baik. Nah, sehingga kita tingkatkan di situ juga menjadi prioritas yang ketiga. Bagaimana kita canangkan dari hantaran murni yang disampaikan oleh Bupati di angka 222 miliar tersebut, kita setelah hasil pembahasan meningkat menjadi 314 miliar rupiah. Nah, poin keempat tentunya bagaimana ekonomi kerakyatan ini pun juga menjadi sektor berada kepada sektor pertanian, industri, perdagangan dan wisata. Ini pun juga kita agak naikkan sedikit. Mengapa? Karena dasar tadi
dengan COVID berlalu, tentunya geliat ekonomi yang diberikan atau yang terjadi di masyarakat pun juga menjadi bergerak secara dinamis. Itu pun juga dengan hasil-hasil sektor pertanian, industri perdagangan, dan wisata terutamanya. Ketika COVID terjadi, bagaimana hotel-hotel kita tidak bisa beroperasional, berproduksi, dan sebagainya. Ditopang juga dengan situasi dan kondisi alam yang tidak menentu. Ini juga menjadi dasar mengapa ini harus kita rubah dan harus kita tingkatkan. Dari 45 miliar menjadi setelah perubahan kita akan menjadi 73 miliar sekian. Oke, lumayan besar itu ya Bu ya. Cukup walaupun tidak signifikan ya, walaupun tidak signifikan. Oke, karena dengan anggaran yang ada tuh harus bisa dibagi-bagi tuh Bu Diah ya. Pasti itu demikian, karena kan betapa banyaknya SKPD yang menyampaikan program-programnya. Untuk capaian-capaian itu pun juga sejauh mana program-program itu memang betul-betul menjadi prioritas. Karena tadi KUA PPS adalah bagian dari platform skala prioritas. Jadi harus lihat juga progresnya ya Bu. Progresnya juga harus kita ikuti. Sejauh mana dia bisa berhasil kalau progresnya tidak pernah disampaikan. Nah itu pun juga yang lebih pentingnya ya, bagaimana progres yang disampaikan berdasarkan data-data yang fakta di lapangan. Jangan sampai nanti disampaikan, oh kita sudah sukses di dalam pengembangan wisata atau budaya, tapi secara data tidak disampaikan, kan nantinya jadi timbul pertanyaan. Itu kan jadi bahan pertimbangan dari Dewan juga nih ya Bu ya. Iya, itu juga begitu pemirsa. Kemudian selanjutnya tentunya bagaimana sebagaimana tadi tema yang sudah saya sampaikan, bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang bermasalah nih, harus kita tanggulangi sesegera mungkin. Nah ini pun juga ada penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Dari hantaran murni ada 13 miliar sekian-sekian, sekalipun ini besarannya agak signifikan, tapi memang kebutuhan di lapangan ternyata masih kurang. Masih kurang sangat. Karena apa? Karena skala kemiskinan di kita ternyata memang agak cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Terus meningkat? Ya meningkat lah. Dari 13 menjadi 49 untuk penanganan kemiskinan tadi. Nah ini juga bagaimana upaya pemerintah untuk bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka tidak hanya berpangku tangan menunggu bantuan, tetapi mereka juga diprioritaskan untuk bagaimana mempunyai daya saing dan skill agar mereka tidak saja sekedar meminta bantuan dan menunggu bantuan. Apakah ini juga menjadi bukti bahwa warga di Kabupaten Cirebon untuk angka kemiskinan itu tinggi? Masih tinggi. Oleh karena itu makanya mengapa tidak aneh kalau untuk sisi poin ini kita agak lebihkan di situ. Selanjutnya untuk peringkat ke-6 tentunya ada pada kesempatan kerja. Nah kita tak ketahui bahwa dengan masifnya industri-industri yang ada di wilayah timur Cirebon, awalnya kan mungkin di bagian barat ya. Nah setelah tidak kurang efektif dianggapnya itu karena memang perluasan areal yang ada, juga lahan-lahan yang tersedia pun juga memang kita. Nah ini juga kaitannya dengan pansus RT RW ini sedang kita garap nih, agenda pansus. Nah ternyata dalam kawasan industri yang pemerintah pusat canangkan untuk di Kabupaten Cirebon itu di wilayah timur. Cirebon, kaitannya di Kecamatan Losari dan Ciledug serta sekitarnya. Nah ini juga meningkat. Sehingga kesempatan kerja untuk masyarakat kita walaupun masih tanda kutip ya, masih tanda kutip agak gemes juga. Mengapa? Karena mengapa industri-industri yang dibangunkan di timur itu hanya menitik beratkan kepada tenaga kerja wanita. Sedangkan dominan wanita Bu? Dominan sekali wanita. Tetapi untuk tenaga kerja laki-laki itu tidak diprioritaskan atau tidak difasilitasikan dengan maksimal. Padahal kan antara perempuan dan laki-laki apa sih yang membedakan? Kan tidak ada yang membedakan. Secara skill, secara kemampuan, baik pola pikir maupun pola tenaga dan sebagainya, tidak ada yang beda. Itu juga menjadi perhatian mungkin ya Bu ya? Memang menjadi perhatian kita, karena kita kita yang diprioritaskan, kita yang memiliki wilayah dan kita yang diberikan fasilitas pembangunan industri-industri itu seperti tidak mampu untuk mengaturkan itu. Nah makanya kami dorong kepada pemerintah untuk memfasilitasikan semua orang bisa bekerja. Jadi tidak melihat gender itu ya Bu ya? Jangan ada diskriminasi di situ. Mengapa hanya perempuan?
Oh, baik. Ini sebagai perempuan juga nih Bu ya. Maksudnya agar merata juga di sana. Agar merata semua. Karena kenapa? Ternyata di Cirebon ini kurang perempuannya. Kalau misalnya laki-laki tidak diangkat untuk dipekerjakan di industri-industri yang masif tersebar di wilayah timur, nanti carinya kemana? Betul. Akhirnya otomatis tetangga sebelah, tetangga bagian selatan, tetangga bagian utara. Kita kan harusnya bisa memaksimalkan warga yang ada di sekitar. Nah, prioritas utamanya harusnya seperti itu, tetapi tidak dipilah-pilah. Antara laki-laki dan perempuan harusnya sama lah. Oke, baiklah. Gitu. Kita harus jeda dulu, Ibu. Siap. Akan kembali pemirsa di legislatif, dan nanti akan ada Pak Ketua DPR Kabupaten Cirebon akan bergabung bersama kita di legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Legislatif DPR Kabupaten Cirebon, pemirsa kembali hadir untuk Anda. Sudah bergabung bersama kita di sini ada Ketua DPR Kabupaten Cirebon, ada Kang Lutfi. Assalamualaikum, apa kabar nih? Emang nggak ketemu Kang? Sibuk dengan aktivitasnya. Persiapan tahun politik. Oh siap. Oke. Sudah ada persiapan gitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Ya, dalam hal ini Kang Lutfi ini sebagai Ketua Banggar nih ya. Kita sedang membicarakan tentang perubahan KUA PPPS 2023. Ini prioritasnya tadi Bu Dia sampaikan masih soal pendidikan dan juga kesehatan. Apakah sependapat Kang melihat kondisi wilayah Kabupaten Cirebon saat ini? Harus sependapat karena kami satu paket gitu. Oke. Kalau tidak sependapat nanti bisa goyang kapalnya. Ada gejolak lagi nih ya. Oke. Jadi benar apa yang disampaikan Bunda Dia bahwa prioritas kita pelayanan dasar selesai. Yang kedua penanggulangan ekonomi pasca COVID. Pondasinya ada di pembangunan infrastruktur. Jadi langkah yang kemarin coba kita lakukan yang pertama menginventarisir belanja-belanja prioritas. Kemudian dari beberapa belanja-belanja yang sekiranya masih bisa dioptimasi, kita coba alokasikan ke pembangunan tadi pelayanan dasar dan infrastruktur. Nah, khusus infrastruktur kita targetnya memastikan di akhir pemerintahan 2024 nanti kondisi jalan mantap di Kabupaten Cirebon bisa sampai ke angka 85%. 85% mantap targetnya. Ya. Kondisi mantap ini langkahnya paling efektif itu dengan betonisasi. Jadi pembangunan jalan rigid beton ini kita paksa, kita dorong agar infrastrukturnya menjadi baik sehingga ekonominya juga baik. Salah satu yang kita optimasi selain dari APBD tingkat 2, kita juga mendorong teman-teman di bidang teknis untuk mengunci pagu anggaran dari pusat. Salah satunya pagu Inpres. Seperti jalur Tegal Sari Lemah Tambah yang cangkring itu yang rusak terus, alhamdulillah kita dapat pagu 22 miliar. Bisa kita beton, itu panjangnya 12 kilo. Cuman kurang lebih yang bisa di cover sekitar 8 kilo. Kemudian yang kedua, jalur Gebang sampai Babakan Walet. Nah, itu juga sebagian kita betonisasi, sebagian ACBS aspal tapi kualitas tebal bagus gitu. Nah, harapan kita satu jalur itu clear. Nah, kalau optimasi dari APBD kita ingin jalur Suranenggala, Panguragan sampai ke Arjaminangun ini juga program rigid betonnya bisa kita tuntaskan sampai akhir 2024. Ini bertahap Mbak karena jalannya panjang ya, harapan kita di Rubahan ini bisa 3 kilo nanti di murni tambahannya berapa 4 sampai 5 kilo lagi. Jadi sepanjang jalur itu jalan kita mulus itu. Kemudian dari Kedondong sampai ke mana? Ke Lapas Beringin itu juga dituntaskan. Kurangnya sih tinggal 1,5 kilo lagi. Tapi jalannya rusaknya parah, lubangnya hampir setengah meter gitu. Termasuk yang Lemah Abang sampai ke Ciledug. Targetnya kita tuntaskan juga. Nah,
Kemudian dari DAK tematik kita bisa merapihkan dari jalur Ciawi Gajah sampai ke Cipeje. Dan beberapa ruas di sekitar situ. Nah harapannya kami berharap 2024 jalan di Kabupaten Cirebon sebagian besar sudah mulus. Sudah mulus, karena dari infrastruktur yang mulus ini akan berimbas ke sektor lain ya, begitu ya Bu Diah ya? Betul Oke, sekali. apalagi untuk untuk pemulihan Terutama ekonomi. Oke. Ekonominya. Terus kalau untuk yang di perubahan ini, apakah ada juga yang beropini kalau sampah ini sudah dianggap sudah beres nih? Bagaimana Pak Ketua? Kalau dilihat dari kebutuhan infrastruktur dasarnya beres. Sudah Kenapa? beres. Karena TPA kita sudah punya 2, hanya belum operasionalisasi. Nah ini yang harus didorong teman-teman di Komisi 3 untuk memantau percepatan operasionalisasi Gebang Delek. Yang kedua dari sisi infrastruktur sarana prasarana kita sudah hampir 60-70% terpenuhi, tersedia. Hanya sekarang tinggal bagaimana mengoptimasi Kubang Delek dan Kepuh di Palimanan. Jadi kalau ditanya sampah liar masih ada nggak? Masih banyak. Nah harapan kita, kalau dulu kan kapasitas angkut sampah per hari itu kurang lebih sekitar 200 ton. Nah, dengan penambahan jumlah armada, kemudian ada 2 TPA kan berarti memotong panjang trayek mobil nih. Yang tadinya 1 rit bisa 2 rit, bisa 3 rit. Kapasitasnya bisa kita dorong menuju ke 500 ton per hari. Nah, padahal produksi sampah di Kabupaten Cirebon per hari 1.200 ton, masih ada gap yang cukup panjang, cukup besar. Nah, ikhtiar kita adalah memastikan ketika kapasitas angkut ini meningkat, kemudian TPS-TPS di sekitar sumber sampah. Ini sumber sampah yang paling banyak kan perumahan dan kawasan komersil. Nah, ketika di sumber-sumber sampah ini kita siapkan TPS, kemudian ada pengangkutan yang rutin, dan kemudian di tiap desa sudah bisa membuat badan pengelola sampah, mau BUMDes atau swasta pihak ketiga nggak ada masalah. Ini tracknya sudah menuju arah yang benar. Oke, karena Kan bisa kadang-kadang membantu tuh ya. kalau Kabupaten Cirebon itu sering tersesat di jalan yang benar. Gitu ya. Jadi semuanya Tersesat di kebetulan. jalan yang benar gitu ya. Ya, jadi Ada begitu. kebetulan beres gitu kan. Padahal sih narasinya tidak menuju ke arah situ, tapi dilala beres gitu. Oh iya, bisa gitu ya Bu Diah. Baik. Fakta membuktikan barangkali. Iya mungkin melihat di lapangan seperti itu Pak Ketua Melihat, nih ya. Oke, jadi ini masih menjadi perhatian juga ya untuk permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon nih. Nah, target tagline-nya pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon kan 2024 Kabupaten Cirebon bebas sampah. Bukan bebas nyampah. Oh iya, bukan. Kalau bebas nyampah kan main buang sampah sembarangan gitu. Wah, gimana dong kalau begitu ya Bu ya, kebayang nih semakin banyak Cuma keluhan-keluhan lagi ada nih. PR yang terberat dari masalah sampah ini soal membangun karakter hidup bersih. Karena kan ketika orang Indonesia, mohon maaf nih, jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, dia tertib. Iya. Nggak mau buang puntung rokok sembarangan. Tapi kalau di kita kok bebas gitu. Ini kan soal kesadaran berjamaah. Kesadaran berjamaah untuk kita sama-sama menjaga. Tapi syaratnya pemerintah daerah harus menyiapkan fasilitas sarana prasarana untuk hidup bersihnya gitu. Iya. Jadi harus seimbang, sarananya disiapkan, pelayanannya ditingkatkan, kemudian kesadaran masyarakatnya dibangun. Nah, membangun kesadaran ini yang sebenarnya perlu konsisten dan berkelanjutan, karena ya bentuknya kan campaign gitu, kita kampanye hidup bersih, teladan, dan harus dimulai dari anak-anak sekolah. Jadi harus dimulai sejak anak-anak gitu ya, membangun kesadaran ini. Sosialisasi terus gitu Iya. ya. Masif ya. Oke, tapi Supaya- belum juga goalnya. Baik. Ya, bertahap proses itu ya Bu Diah ya. Oke, dari soal pelayanan, apalagi sih yang perlu diperhatikan lagi nih dari masing-masing SKPD yang perlu ditingkatkan lagi biar nanti nih benar-benar masyarakat juga tidak mengeluh kembali nih, Bu Diah. Iya.
Ya kalau perlu ditingkatkan jelas kita yakini ya bahwa masing-masing SKPD pun juga punya skala prioritas untuk bagaimana berbuat, untuk bagaimana bertindak dan untuk bagaimana menggulkan rancangan-rancangan perencanaan-perencanaan RKA yang mereka canangkan. Ya. Sekiranya memang program itu tidak mendapatkan outcome yang memadai atau tidak sesuai dengan itu, mungkin agak ditinggalkan, tetapi lebih mendasarkan kepada bagaimana capaian kinerja itu bisa diwujudkan secara nyata dan fakta gitu. Dan juga memang yang diharapkan pada masyarakat agar supaya capaian-capaian kinerja ini tidak sia-sia nantinya. Tentunya juga kan kalau misalnya capaian dalam kinerjanya juga tidak bagus, kan ada apa di situ? Apakah perencanaan yang tidak bagus, ataukah Kendala memang apa yang dihadapi? kinerja yang tidak baik, atau SDM yang tidak siap, kan begitu. Oke, PAD kita kan dari macam-macam ya, Bu Dia dan Betul, juga Pak Ketua sumbernya. ini. Sumbernya itu dari PAD, retribusi pajak, retribusi. itu rumah makan, hunian hotel. Betul. Yang paling bagus, yang dominan tuh dari sektor mana sih, Pak Ketua? Yang terbesar itu dari pajak listrik. Listrik. Ya, PLN. jadi bentuknya pajak penerangan jalan. Itu angkanya kurang lebih sekitar 98 miliar. Setelah itu pajak PBB dan BPHTB. Di bawahnya lagi pajak restoran, hotel, hiburan. Jadi kurang lebih target kita tahun depan sekitar 378 miliar pajak daerah ya, belum transfer daerah. Jadi kalau kita mau kuat secara Capaian PAD. ya, maka potensi-potensi yang ada di ruang pendapatan daerah harus ditingkatkan. Begini, kita pernah sampaikan dalam salah satu pokok pikiran DPRD adalah pajak daerah menuju 1 triliun. Sekarang masih 378 miliar. Wah, DPRD mimpi di siang bolong nih. Gimana cara meningkatkan dari 300 menuju 1 triliun? Saya bilang kalau pajak daerah nggak bisa digenjot, maka pembangunan tidak akan bisa progresif. Banyak ketertinggalan yang harus kita kejar. Bagaimana caranya? Caranya kita harus meningkatkan putaran uang di Kabupaten Cirebon. Sederhananya begini, kalau kota Cirebon kan kecil, tapi putaran uangnya lebih besar daripada di Kabupaten Cirebon. Nah ini persoalan. Artinya apa? Produktivitas Kabupaten Cirebon harus ditingkatkan. Sekarang nih produktivitasnya masih 56 triliun per tahun. Nah, kalau Kerawang kan sudah 165, Bekasi udah 235 triliun. Ini gimana caranya Kabupaten Cirebon bisa meningkatkan produktivitas PDRB-nya menuju ke 100 triliun. Kalau PDRB-nya naik 2 kali lipat, otomatis pajak juga naik 2 kali lipat. Ukuran gampang gitu. Kalau produktivitas hari ini 56 naik 100 ya berarti pajaknya 350 naik menjadi 700 miliar. Sederhana. Nah sekarang bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Ya gampang. Kalau pertanian produksi berasnya 380.000 ton per tahun, bisa nggak digenjot jadi 500.000 ton itu? Maga Gedong Gincu produktivitas per tahunnya 50.000 ton, bisa nggak kita genjot jadi 100.000 ton? Telur, nah telur kita nih impor setiap tahun kan, karena kita nggak bisa produksi sendiri. Bisa nggak nih di wilayah Beber kita bikin peternakan telur gitu kan, supaya kita bisa produktivitas di ruang telur. Kemudian industri olahan, bisa nggak kita genjot nih, kalau sekarang kan kontribusinya hanya kurang lebih sekitar 7 triliun per tahun. Bisa nggak nih produktivitas industri dengan pengembangan beberapa kawasan bisa digenjot ke 30 triliun misalnya. Contoh gini, ada satu perusahaan di Cirebon Timur, Long Ridge, itu nerima karyawan 30.000. Kalau satu karyawan gaji 2 juta aja, setiap bulan uang beredar di kecamatan Pabedilan Ciledug itu 60 miliar dari gaji 30.000 orang itu gitu. 60 miliar ini siapa yang menikmati? Bukan hanya yang 30.000 orang, tapi
tukang bakso, tukang nasi sekitar. goreng, ya, tukang sol sepatu yang ada di sana juga menikmati duit Perputaran putaran uangnya di duit situ itu ya. gitu. Jadi benar bahwa lowongan pekerjaan formalnya hanya 30.000, tapi pekerjaan informal Dampak. yang ada di rantai ekonomi itu lebih dari 50.000 gitu. Oke, jadi harus Nah, digenjot sekarang semua pertanyaan ya. saya begini, kenapa kok putaran uang di Kabupaten Cirebon harus digenjot? Sama rumusnya gitu. Kalau putaran uang di ruang produktivitas hanya 50 triliun, kemudian digenjot, dibesarkan lagi, dampaknya ya kemana-mana gitu. Bukan hanya pabriknya saja yang mendapatkan keuntungan, atau misalnya perusahaan-perusahaan jasanya saja yang menerima keuntungan, tapi anak-anak yang perusahaan yang ikut di dalam rantai bisnis itu kena juga gitu dapat ya? nilai ekonomi juga. Betul, gitu. betul, betul. Termasuk pajaknya akan naik. Nah, tugas pemerintah ini kan bagaimana membangun visi untuk peningkatan produktivitas ekonomi semakin masif ke depan di Kabupaten Cirebon. Oke, sudah masifkah, Bun? Itu dia pertanyaan. Maksudnya baru pembangunan industri, kawasan industrinya. Oke, baik, nanti kita akan selanjutkan Nanti pemirsa. bertahap, mudah-mudahan kita Di bisa. segmen berikutnya kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Kalau boleh lebih detail lagi, ada berapa poin ataupun berapa jumlahnya yang menjadi prioritas nih, Bu Diah? Iya, semuanya itu ada 9 prioritas. 9 prioritas. Yang kita tingkatkan. Yang tadi sudah saya sampaikan, pertama pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, terus, infrastruktur, pengembangan ekonomi, penanganan kemiskinan. Dan yang selanjutnya tentunya bagaimana perluasan kesempatan kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua secara panjang lebar, bahwa kesempatan bekerja di kita sudah mulai bagus, tinggal bagaimana kesediaan SDM kita mau apa tidak. Walaupun tadi sudah kita paparkan bahwa idealnya industri-industri yang dibangun ini tidak hanya monopoli kepada tenaga kerja wanita, tetapi semua pun juga diberikan ruang yang cukup untuk kesempatan-kesempatan bekerja seperti itu. Karena tidak ada perubahan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Baiklah, oke. Goals ataupun akhir dari adanya perubahan itu kan pasti yang baik ya, capaian-capaian dari masing-masing SKPD. Tapi ada catatan khusus nggak sih dari Pak Ketua, bagaimana apa yang disampaikan antara Pak Bupati tersebut? Terkait Goalsnya untuk yang adanya perubahan KUA PPAS itu, Pak Ketua. ya, jadi saya memandang positif ada beberapa ikhtiar untuk menggenapkan sisa-sisa pekerjaan rumah yang belum tercapai. Di RPJMD Kabupaten Cirebon kan visinya jelas, Cirebon terang, infrastruktur baik gitu. Kemudian pendidikan, kesehatan terjangkau, berkualitas gitu. Salah satunya tadi yang diceritakan bahwa kita mendorong untuk memperbaiki layanan penerangan jalan misalnya. Tapi dari kebutuhan ternyata masih banyak backlognya. Masih banyak. Ini yang harus coba ditutupi. Nah, kemudian termasuk pelayanan BPJS, dan ada satu lagi yang kemarin sempat ramai itu soal belangko KTP. Adminduk. Ya, kayaknya Bunda yang kemarin concern, bisa diceritain Bu? Kenapa itu, Bun? Di Dinas Kependudukan? Iya, di kantor Adminduk Di ini, Dukcapil tuh? sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pelayanan dasar yang merupakan identitas jati diri kependudukan itu mengalami sesuatu yang sangat mengganggu sekali atas keterbatasan tersedianya belangko-belangko yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penggunaan KTP atau pencetakan KTP. Nah, ini di dalam ini juga KUA PPAS salah satu yang akan kita canangkan bagaimana nanti di dalam perubahan kurang lebih harapan kita bisa direalisasikan di bulan ini ya. Bulan ini? Di bulan ini. Oke. Ada anggaran yang kita push untuk ketersediaan bagi belangko KTP itu kurang lebih 1 miliar untuk kita kuatkan di kantor Admindu agar supaya keterlangkaan atau ketersediaan belangko ini bisa memadai sehingga
pelayanan dasar yang bentuknya KTP itu tidak lagi menjadi persoalan yang mendasar. Ini sudah lama juga dikeluhkan ya? Sudahlah, sangat-sangat lama sekali. Tetapi bukan tanpa alasan bahwasannya mengapa kejadian tersebut terjadi, karena memang dari pusatnya pun juga terbatas. Vendor-vendor yang dipercayakan itu ternyata hanya bisa efektif satu vendor. Dan itu berimbas ke semua daerah? Jelas semuanya. Karena yang dilayani bukan Kabupaten Cirebon Iya. saja, tetapi skala nasional itu diberikan pelayanan tersebut. Ada tambahan anggaran ya? Ya itu 1 tadi, miliar. 1 miliar untuk untuk Dukcapil ya, kantor Oke. Dukcapil kita, agar supaya mengatasi keterlangkaan belako ini menjadi tidak terjadi kembali, sehingga pelayanan dasar bentuknya KTP dan pelayanan-pelayanan lainnya juga akan efektif dan optimal, Oh, oke. sehingga Itu tidak jadi lagi persoalan. ya. Betul. Oke, banyak Nah, sekali ya? Iya. Di sisi lain pun juga di Sub sendiri kita juga, karena memang yang dikeluhkan tadi yang disampaikan, bagaimana Cirebon bisa terang, sedangkan material dari yang dibutuhkan oleh kantor di Sub sendiri tidak ada. Nah, akhirnya kita push juga anggarannya. Kita tambahkan di situ untuk pengadaan materialnya kurang lebih 960 miliar. Oke. Agar supaya lampu-lampu yang memang di jalur-jalur Kabupaten Cirebon ini yang mati dan sebagainya, atau mungkin yang tidak terpasangkan karena sesuatu hal dan sebagainya, itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga visi misi dari EPJMD Bupati yang 5 tahun ini bisa terobati atau Tercapai. Oke, bisa nggak? Oke, Pak Ketua, ngomong ini kan ada perubahan ya Pak Ketua. Ini kapan sih untuk pelaksanaan anggaran perubahan tersebut nih Pak Ketua? Boleh dong spill tipis-tipis? Efektif mungkin di awal Oktober ya, karena kita menunggu evaluasi dari provinsi kurang lebih 2 minggu. Nah, awal Oktober, November, Desember, nah kita cuma punya 3 bulan. Kita nggak mungkin melakukan program-program yang butuh waktu panjang, misalnya harus dilelangkan ya. Yeah. Jadi perubahan ini fokusnya hanya untuk penggenapan problem-problem yang tinggal sedikit lagi dituntaskan, kira-kira gitu. Oke, dan Dewan juga ini kan sebagai tugasnya pengawasan. Oke, Iya. terkait dengan kinerja atau capaian dari masing-masing SKPD. Ada catatan khusus dari Ketua DPRD Terkait untuk kinerja dari SKPD ada di Kabupaten Oke. Cirebon? Catatan kita yang pertama penting dan mendesak adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas pemerintah daerah. Begini, kita benar bahwa penyerapan anggaran yang maksimal itu bagian dari kinerja. Tapi ada hal yang lebih penting menurut saya adalah menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ketika mindsetnya ini digeser bahwa menyelesaikan persoalan bukan hanya soal ketersediaan anggaran loh. Oke. Jadi kan gini, ada sebagian dari kita yang berpikir terlalu praktis. Pertama, ini ada aturannya apa enggak? Yang kedua, ada anggarannya apa enggak? Sehingga kita nggak bisa maksimal untuk menyelesaikan problem. Kita perlu lebih meningkatkan pembangunan berbasis kolaborasi gitu. Jadi bahwa pembiayaan pintunya bukan hanya dari APBD Kabupaten, tapi bisa juga pembiayaan dari APBD Provinsi, bisa juga dari APBN, bisa juga dari swadaya masyarakat gitu. Nah, bagaimana kita mengelaborasi semua energi ini untuk bisa menyelesaikan masalah pembangunan di Kabupaten Cirebon. Nah, poin ini yang menurut saya perlu lebih dikedepankan untuk 10 tahun ke depan. Begini, Cirebon dari sisi indikator banyak tertinggal. Miskin kita 5 besar, pengangguran kita 5 besar dari 27 kabupaten kota. Ini kan persoalan. Indeks infrastruktur kita juga kurang baik gitu. Nah, untuk memastikan persoalan-persoalan kita terurai, mulai dari pengangguran, banjir, kemiskinan, kemudian masalah UMKM, sampah, dan lain sebagainya. Ini selain butuh soal anggaran, butuh juga pemilihan cara terbaik gitu. Kan bisa aja pakai cara A kita kosnya Rp1.000, pakai cara B dengan sedikit kolaborasi kita hanya perlu mengeluarkan Rp500. Ini kan soal pilihan-pilihan cara gitu.
Dan ketika ada satu sinergi yang baik, kayak misalnya kita main band, Mbak nyanyi, Bunda main drum, saya main gitar. Iya, oke. Kalau nyanyinya nggak saling sinergi kan repot. Nah, ini yang sebenarnya perlu nggak didorong. asik juga gitu ya. Berarti ada kolaborasi, terus juga inovasi, Iya. begitu Pak Ketua ya. Iya. Tidak melulu soal anggaran, gitu ya. Betul. Daya kreativitas pun juga dituntut untuk itu. itu. Oke. Karena bagaimanapun juga SKPD itu juga kan bagaimana dia mampu berkinerja kalau tanpa ada kreativitas dari Oke. dirinya sendiri. Semoga ini bisa lebih baik lagi untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon juga ke depannya Harus ya. demikian. Oke, baik, kita nanti bisa ngobrol lagi lebih lanjut nih ya, Pak Ketua dan juga Bu Diah ya. Siap. Karena waktu juga kita harus akhiri perbincangan kita di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, jadi warga juga Amin. tahu terkait dengan kinerja ataupun apa yang sudah dilakukan dari wakil rakyat di Kabupaten Cirebon ini. Tetap fokus untuk mensejahterakan warga Kabupaten Cirebon ya. Oke, saya Novia Aprilia pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.